diterima sama Mahanel karena kan setiap orang punya cara penyampaian. Ya, silakan. Terima kasih Bang Hos, Abang sudah bijak. Terima kasih. Bang Hanwi itu mungkin. Bang Ya, Selibu, silakan. kalau saya sih menjawab ya, bahwa di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi saya betul tadi kata Bang Anis itu, bahwa Nabi Muhammad nggak perlu mengakui dirinya utusan, Allah sendiri mengutus dia. Jelas di dalam Al-Quran itu, surat Al-Anbiya ayat 107. Itu jawaban saya. Oke. Sudah begitu. Baik, ini maaf Bang, aku tambahkan. Ini kita anggaplah misalnya Bang Mahaniel ini seorang nabi, seorang rasul lah. Ya ini kan seumpamanya lah kan, rasul apa kan, Rasul Paulus ke apa kan gitu kan. Sekarang abang ini berbicara ke umat abang, ke pengikut abang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat. Ini Bang Mahanel ini utusan apa bukan? Enggak, jangan balik pertanyaan. Kan saya kan hanya menanya tadi. Enggak, Jawabannya logikanya, belum logika. Bukan begini. Kalau memang di Quran tidak ada, oke. Jawab dulu. Ada Bang. Udah tidak Bang. ada ya? Udah kok, udah di Quran tadi dijawab sama Bang Handi juga ditambahin. dijawab, Itu jelas. Iya, jawabannya tidak ada atau ada. Itu dulu. Ada itu tadi. Muhammad Oke, mungkin sendiri dari yang Bang Zuma ada mau disampaikan Bang, biar agak sedikit meredah. Pertanyaannya apa ini? Sorry, saya baru monitor. Oke, mungkin silakan kalau diulang. saya asumsikan di Al-Quran tidak ada yang jelas. Tapi kalau di hadis, apakah di hadis ya? Jangan diasumsi Bang. Coba diulang pertanyaannya, Bang Zuma minta diulang. Mudah-mudahan saya dapat pencerahan, oke ya. Apakah di Al-Quran Muhammad itu juga menyatakan dirinya sebagai utusan Allah? Apakah ada Bang, atau tidak dalam ayatnya? Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad. Dulu Bang Anis, Sesungguhnya udah Al-Quran itu latihan, Bang kalamullah. Udah nggak apa-apa. Ya, kita kalau umat muslim tahu lah, kalau nggak mungkin gitu ada perkataan Nabi Muhammad di dalam Quran, karena bukan tulisan Nabi gitu. Beda sama kitab-kitab lain yang ditulis sama maksudnya orang. begini. Jadi kalau di Silakan. Al-Quran berarti ada apa tidak? Itu dulu. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Adam itu ada. Contoh Ali Imran. Kul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni. Katakan kepada mereka agar mereka ikut kepadamu. Fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku. Yuhibbukumullah, maka pencipta langit dan bumi akan mencintai engkau. Ada kan? Ada Ini enggak? masalah Muhammad sendiri yang mengakuin Bang. Ada apa enggak? Saya cuman itu dulu pertanyaan yang Oke. Baik. Jadi gini saudaraku, Al-Quranul Karim itu adalah perkataan Allah, bukan perkataan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ya. kalau Anda minta pengakuan beliau sebagai rasul dari dirinya sendiri, itu nggak ada, karena itu bukan perkataan beliau Al-Quran itu. Tapi kalau perintah Allah untuk mengatakan kepada manusia bahwa dirinya adalah utusan Allah, jelas banyak di dalam Al-Quran. Ya, Pertaburan ayat aku itu. menghargai. Terima kasih banyak Abang sudah membuka pemikiranku. Berarti di Al-Quran tidak ada. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah di hadis ada Bang Muhammad menyatakan diri sebagai utusan Allah? Mohon penjelasannya Bang. Ya, kalau di hadis pengakuannya jelas ada. Bagaimana kemudian cerita-cerita yang disampaikan oleh beliau, beliau menerima wahyu, beliau diperintahkan untuk mengajarkan sholat, beliau diperintahkan untuk mengajarkan kemudian Islam. Itu jelas ada. Justru karena pengakuan beliau sebagai rasul utusan Allah, maka kemudian Bani Adam, dalam hal ini keturunan Ismail, itu kemudian mengakui dirinya sebagai rasul. Benar Bang, tapi begini, maksudnya kan di Al-Quran oke, saya terima jawaban Abang tadi begitu ya. Nah kalau di hadis, apakah kan Al-Quran itu kan tadi saya juga setuju itu perkataan Allah, berarti tidak ada Muhammad berbicara di situ ya. Muhammad sendiri tidak ada ya. Oke, jadi saya tanya nih sekarang, apakah di hadis apakah ada pernyataan Muhammad
yang menyatakan bahwasannya dialah utusan Allah. Mohon penjelasannya abangku. Apakah Muhammad berkata di dalam hadis, ya? Apakah di hadis mana begitu Muhammad menyatakan diri sebagai utusan Allah? Mohon penjelasan abangku. Iya, banyak sekali ya hadis di mana kemudian beliau itu mengaku sebagai rasul. Misalnya yang diriwayatkan sendiri oleh Bukhari di dalam kitab Al-Manaqik. Di situ dikatakan begini. Rasul Muhammad SAW menjelaskan suku Israel dipimpin oleh nabi-nabi. Jika seorang nabi meninggal dunia, seorang nabi lainnya akan meneruskannya. Tetapi tidak ada nabi yang akan datang sesudahku. Hanya para khalifah yang akan menjadi penerusku. Itu pernyataan Rasulullah langsung tanpa perantaraan. Nah, maksudnya saya begini bang. Misalnya Bang Juma menyatakan diri abang sebagai, Bang Juma sendiri mengatakan bahwa saya utusan Allah gitu loh maksudnya. Mohon maaf nih, di hadis kita nggak berbicara Quran lagi. Tapi ini tadi apa yang saya sampaikan kepada saudara? Iya, maksudnya kan itu kan hanya penyampaian orang juga gitu, bukan penyampaian Muhammad berkata atau Muhammad. Jadi maksud saudara Nabi Muhammad sendiri yang langsung berbicara kepada Bang Suma gitu? Bukan, maksudnya gini, di hadis lah itu apakah ada tertulis Muhammad menyatakan atau memberitahu kepada orang-orang bahwasannya dia adalah seorang utusan Allah. Begitu maksud saya, Bang. Ada, dikatakan begini, Rasul Muhammad SAW, aku ini Muhammad, saya ini Ahmad, saya pembersih dari kekafiran, harus melalui aku. Kekafiran itu dihapuskan melalui aku. Saya pengumpul, manusia harus berkumpul pada hari kiamat dan datang sesudahku. Ini jelas sekali. Dia katakan, dan saya adalah yang terakhir dalam arti tidak ada lagi nabi yang datang sesudahku. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim di dalam kitab Al-Fadail. Masih kurang? Boleh dijawab bro. Halo, dibuka mic-nya itu. Iya, saya setuju itu sama yang abang bilang, benar. Tapi dalam hadis itu juga Muhammad pun tidak berkata bahwasannya melalui dia sendiri mengakuin bahwasannya sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tapi kalau kalau penjelasan abang tadi saya terima. Nah, pertanyaan utama saya itu, abangku, mohon kasih paham saya. Apakah memang Muhammad tidak mengakui atau tidak bersaksi bahwa dia utusan Allah di dalam hadis melalui perkataannya sendiri, begitu Bang? Lah ini kan perkataan beliau Bang. Begini. Jadi gini. Di dalam Islam itu ada disebut ilmu sanad. Ilmu sanad itu adalah mata rantai pemberitaan satu kabar. Jadi ketika kemudian sahabat mengatakan Rasulullah berkata, berarti sahabat mendengarkan Rasulullah itu berkata. Dialah yang berkata, saya Muhammad, saya ini Ahmad, saya pembersih dan saya penghapus kekafiran. Saya pengumpul manusia yang akan berkumpul pada hari kiamat yang datang setelahku. Nah, saya adalah yang terakhir dalam arti tidak ada lagi nabi yang datang sesudahku. Ini perkataan siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang didengarkan oleh para sahabatnya. Sahabatnya kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sampai kepada periwayat hadis, yaitu Bukhari. Apa yang Anda permasalahkan? Saya bukan mempersalahkan Bang. Permasalahkan yang mananya? Saya bukan mempermasalahkan. Tapi saya hanya mau untuk sebagai menguatkan saya begitu loh Bang, bahwasannya maaf Gurunda,
Maaf. Kan sudah jelas bahwasanya Allah itu mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad Ya, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Kemudian ada juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, saya adalah rahmat yang dihadiahkan." Itu loh hadis diriwayatkan oleh Hakim. Ya, kalau misalnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan, kan beliau kan utusan. Rahmatan lil alamin. Kurang apa coba? Kurang ke itu? Berarti Muhammad juga tidak mau mengakui dirinya sebagai atau tidak ada pengakuan dari Muhammad sendiri. Saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Itu bukan utusan kayak itu. Kemudian Allah lagi berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Ya, juga mengatakan, Nabi Muhammad juga sudah bersabda, "Wahai sekalian manusia, wahai Abang Mahaniel, sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan." Kurang gak itu, Bang? Rahmat ya kan. Tapi dalam syahadat Sekarang saya tanya sama Abang, Abang ini bisa nggak dapat rahmat kira-kira? Abang begini, Bang, kira-kira tapi bisa dalam nggak mendapatkan wahyu? bentar dulu. Tapi dalam kalimat syahadat kan berbunyinya Jadi lari ke kalimat syahadat. Apa aja Abang ini? Jadi anna Muhammad Rasulullah. Aku mau jawab, kan boleh? begitu. Boleh lah, gantian. Iya, tafadhal akhi. Ini aku jawab ya dari hadits. Nah, di sini Rasulullah bilang begini. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini artinya adalah dan saya wa anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini Nabi Muhammad ngaku. Nah, sekarang bagian gue bertanya balik. Enggak, gimana tadi ayatnya? Saya kurang dengar. Bukan ayat, ini perkataan Rasulullah. Ini kola Rasul ini, Oke. perkataan Rasul. Perkataan Rasul ada di mana, Perkataan Bang? Rasul, Hadis, beliau apa, berkata Quran, begini. Atau di mana? Di dalam hadits, Hadisnya hadis apa? Biar bisa saya belajar juga kan. hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3786. Oke. Kira-kira gimana bunyinya, Bang? Tidaklah jiwa yang meninggal dunia dengan bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan saya adalah utusan Allah. Serta ucapannya itu muncul dari hati yang yakin, melainkan Allah akan mengampuninya. Tuh, udah. Dan saya itu siapa? Masih banyak sih maksudnya, Bang? tumpah-tumpah. Ada keterangan nggak? Keterangan apa tuh? Misalnya saya itu siapa gitu, merujuk ke siapa, ke Muhammad atau ke yang lain gitu. Ke Muhammad, karena di sini dibilang qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah. Gitu. Qala itu Oke, perkataan. Qolah Ya. Rasulullah berarti perkataan Rasulullah ya, Bang. Iya. Oke, terima kasih, Bang. Saya sudah dicerahkan. Terima Ya, saya kasih lagi, buat Bang. semuanya ya. Alhamdulillah. Saya lagi bertanya, Bang, Oke, satu, Bang. Bang, ada nggak? Oke, Bang. Saya Bisa saya jawab. Iya. Kita setuju dulu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Iya. Apabila saya tidak bisa jawab, maklumi keterbatasan pengetahuan saya. Iya, nggak apa-apa, Setuju? Bang. Iya. Pertanyaan yang sama, Bang. Ada nggak pernyataan Yesus di Bible mengaku dia adalah Tuhan? Secara langsung nggak ada, Bang. Saya jelas tahu, sepengetahuan saya secara langsung dia bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada, Bang. Oke, tidak ada. Ada nggak di Iya. Bible Yesus mengaku utusan? Kalau itu saya tidak pernah baca, bukan tidak ada ya, tapi saya tidak pernah baca, Bang. Saya kasih tahu, Yohanes 17:3 dia mengaku utusan. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itu Yesus yang ngomong sendiri. Sekarang ambil kesimpulan. Kenapa Anda, kalau Anda Kristen, kenapa Anda masih menganggap Yesus Tuhan padahal dia mengaku utusan dan tidak pernah mengaku Tuhan? Kenapa? Ya, tapi kan itu kan hanya seberapa kan gitu, kita harus panjang urutkannya ya.
Jadi saya berpedoman kepada ini aja. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat itu. Aku cuman itu aja sih peganganku. Nggak ada yang lain gitu ya. Yohanes 10:30 ya. Kalau Bang. kamu melihat aku, pasti kamu melihat Bapa. Udah clear buat aku pribadi sih itu. Jadi Artinya kalau ada pertanyaan menanyakan kepada diriku pribadi masalah ketuhanannya Yesus, yaitu silahkan banyak argumen atau banyak statement ya. Iya, jadi kalau bukan ntar Bang, gantian Bang. Menggoyahkan imanku. Yuk. Kalau aku dan Bapak adalah satu. Satu apa Bang? Ya, aku dan Bapak adalah satu gitu. Ya, berarti satu dia apa? sama Bapak itu ya Satu sama gitu. Bahwasanya Bapak itu diam di dalam dia. Enggak, saya tanya Bang, gitu. aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Satu apa? Ya satu orang atau satu sesuatu gitu loh, atau satu Tuhan. Bahwasanya kalau Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Yesus ya. Kira-kira seperti itu menurut pemahaman saya. Jadi Bapak itu adalah Yesus juga. Iya, benar. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria Bapak. Menurut kemanusiawiannya. Jadi karena Bapak, dia akan menjelma ini sebagai manusia nih kan. Karena untuk menebus dosa. Jadi Bapak punya fisik. Nah, itu dia. Kita harus satu frekuensi gitu. Saya mau tanya Abang, Tuhan itu maha kuasa apa tidak? Maha kuasa Bang. Ya sudah. Kalau menurut Kristen, menurut iman saya, kalau yang namanya Tuhan itu maha kuasa, mau apapun dia menjadi kehendaknya sendiri, itu adalah kekal dan itu adalah ketetapan Tuhan. Buat saya. Yesus maha kuasa nggak Bang? Yesus maha kuasa karena dia Tuhan. Baik, apa yang dia kuasai Yesus waktu dia masih umur 5 hari Bang? Pertanyaannya bukan seperti itu. Anda kan menanyakan saya. Bentar dulu, biar Anda menanyakan saya. Yesus itu Tuhan. Saya akuin Yesus itu Tuhan bagi saya. Kalau sudah saya akuin dia Tuhan, maka segala apapun kemahakuasaan, kemaha apapun yang ada, pasti ada sama dia. Iya, saya tanya Bang. Apa yang dia kuasai? Apa yang dikuasai Yesus waktu dia masih umur 5 hari Bang? Oh, saya tidak tahu gitu loh. Karena di umur 5 hari juga. Saya kasih tahu. Baiklah, kasih tahu saya. Iya, kasih tahu. Waktu dia umur 5 hari yang dia kuasai adalah dia menguasai air susu ibunya karena dia tidak punya saudara Bang. Cuman dia sendiri yang menguasai itu. Itu pernyataan Anda sendiri, silahkan ya. Itu pernyataan Anda sendiri mengasumsikannya. Ya boleh-boleh saja Bang. Loh, gitu. Itu data loh Bang. Data loh itu Bang. Mau itu data mau enggak, tapi yang menjelaskan kan Abang. Saya kan tidak bilang Abang salah, kan gitu ya. Iya, yang jelas yang namanya bayi yang Tuhan Maha Kuasa ini dia hanya dia menguasai air susu ibu Bang. Dia belum bisa menguasai apa-apa, jalan aja nggak bisa Bang. Lah iya, itu kan menurut pemahaman Abang begitu. Saya kan pemahaman Anda gimana? Kalau begitu pemahaman Anda tolong terangkan kepada kami apa yang dikuasai. Saya nggak punya pemahaman tentang Yesus waktu di 5 hari. Nah gitu, itu masalahnya gitu. Apakah Tuhan apakah Tuhan Anda waktu masih bayi dia Maha Kuasa? Loh, saya tidak punya pemahaman mengenal dia waktu bayi, kan udah saya sebutkan. Tapi Anda tadi mengatakan Yesus itu Maha Kuasa. Iya. Loh, Yesus itu Maha Kuasa sebagai Tuhan, kan itu kan menurut saya Tuhan kan. Menurut Anda kan Yesus bukan Tuhan kan? Oke, apa yang dia kuasai waktu ada di dunia ini, Bang? Waktu dia sekarang saya tanya. Kok jangan nanya dulu, ntar dulu, Bang. Sabar dulu, Yesus Tuhan bagi saya kan? Apakah Yesus Tuhan bagi Anda? Ya jelas menurut Yesus. Menurut Yesus dia hanya utusan, Bang. Menurut Yesus. Menurut Anda, saya tanya. Saya setuju. Saya setuju dengan pernyataan Yesus bahwa dia mengaku utusan. Saya setuju dengan dia. Menurut Anda, Yesus saya Tuhan. Menurut pendapat saya setuju dan saya dengerin baik-baik. Makanya kalau bertanya dengerin. Menurut pendapat saya, tidak setuju dan setuju susah loh. Inilah yang saya bingung dari Abang. Saya setuju pendapat Yesus mengakui dirinya utusan. Iya benar. Tapi saya mau tanya, Yesus itu Tuhan atau tidak bagi Anda? Bukan gitu. Tuhan lah, orang dia utusan kok dia ngaku utusan. Gimana sih Tuhan? Ya, bukan. Bagi saya Tuhan. Dari mana datanya? Dari mana datanya dia Tuhan? Bang Handi. Iya, silakan. Bagi saudara kita ini Yesus itu Tuhan.
Tapi Tolong bagi dijelaskan, Bang. Yesus dia bukan Tuhan. Ya bagi dia aja nggak apa-apa, jangan dipaksa. ya. Jadi lebih pintar dia dong dari Yesus. Iya. Gitu kan? Dia akui dirinya pintar dari Anugerahnya Yesus. kepada saya. Yesus Iya, itu iya. Tuhan, iya saya. Yesus itu Tuhan bagi saya. Kalau Iya. namanya bagi saya udah Tuhan, berarti dia maha kuasa dan kemaha-mahaan segala kemahaan ada pada dia. Jadi jangan sementang Anda tidak meyakini dia sebagai Tuhan, Anda ingin bertanya tentang hal-hal kemahakuasaan yang ada Ya, pada kan dia. Saya Anda- juga tidak Kan tidak Anda bisa emang, menguji bro. satu persatu. Bro, kalau kita berpendapat Yesus itu maha kuasa, boleh dong Anda buktikan apa yang dia kuasai gitu loh. Dia berkuasa di bumi. Contoh dia membangkitkan orang mati. Di umur Satu anak berapa? yang sakit. Di umur berapa itu, Bang? Dia di umur 30 tahun. Ya, Dia oke. sudah mengajar pengajaran ya. Tiba-tiba dia datang di satu daerah. Ada orang tua berkata, Tuhan anakku sedang sakit keras, tolonglah. Dan kemudian ada yang membilang lagi, anakmu sudah mati. Kemudian oke. Kedua, Yesus langsung mendatangi ke rumah itu. Oke. Dan membilang jangan panik. Oke, Imanmu jadi kalau dia menyelamatkanmu. jadi kalau dia mengobati orang sakit, dia maha kuasa ya, Bang? Begitu. Ya karena dia Tuhan buat saya Oke. ya iya. Oke, Gitu. baik. Kalau dia tidur, dia maha kuasa nggak, Bang? Kalau dia tidur? Oh saya tidak tahu, tanya sendiri Bang. Loh, jadi waktu dia pertanyaan mengatakan Anda gini, Bang. susah Bang, jengkal. Bang gini, Bang. Ini Yesus yang ngomong nih. Jangan sampai lu lebih pintar dari Yesus. Oke. Yesus berkata Iya dong, gini, enggak lah. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dia tidak maha kuasa, Bang. Iya, Dia bilang tidak bisa apa-apa dia. Kenapa tuh? Iya benar. Secara kemanusiaan dia wajib Oh, kemanusiaan seperti itu, Bang. Dia lagi. harus mengajarkan gitu. Nah, Karena dia itu waktu dia mengobati orang sakit, apa mau benar ini sekarang ini? nah, Bang, waktu dia mengobati orang sakit, dia manusia nggak, Bang? Dia secara lahiriah, secara fisik dia itu manusia, Bang. Saya juga Iya. mengakui. Nah, Dia secara keduniawian dia itu manusia secara fisik, Oke, begitu. oke. Waktu dia mengobati orang sakit, dia manusia, dia maha kuasa ya, Bang? Dia Ya, dia tidak baik. bisa dipisahkan dari Oke. ketentuan itu gitu. Oke. Menurut saya. Ya. Oh, Ya, waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kemana kemahakuasaannya, Bang? di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa, Bang? Yohanes Coba, 5 Yohanes 5:30 berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa itu. yang mengutus aku. Waktu dia mengatakan Iya, begitu, iya, kemahakuasaannya kemana? Kemahakuasaannya itu secara dia darah dan daging, ya dia memang tidak bisa berbuat itu. Dia mengajarkan kepada orang, Bang, bahwasannya Saya nggak nanya siapapun itu. yang manusia. Kemahakuasaannya Saya kemana? menjelaskan. Kemana kemahakuasaannya dihilangkan dulu? Apa kemana? Tidak, kemahakuasaan itu ada pada dia, tetapi dia tetap menghormati bapaknya, gitu. Berarti dia tetap berkomunikasi. Udah sulit. Artinya dia Ini membohongi bukan diri, kehidupan artinya kalian. artinya dia Ini membohongi hanya dirinya sendiri ya, Bang. Artinya dia membohongi dirinya Menurut sendiri. Terserah pemahaman abang bagaimana ya. Intinya kalau ini diperdebatkan atau dipertanyakan sama Kristen itu baru bagus, Bang. Gitu. Kristen bertanya tentang itu, oke, kita masuk. Tapi kalau misalnya abang Oke. terlalu dalam mengupas itu, mungkin saya rasa sampai ujung dunia ketemu pun ini kita bukan nggak dalam bakalan ini. ketemu jawabannya. Ini bukan dalam ini, Iya. Bang. Ini masih dangkal ini, belum ke dalam ini, masih dangkal ini, Menurut biasa saya, ini. Iya, itu dangkal. Tapi apapun yang saya bilang semua tetap aja menimbulkan pertanyaan sama abang, kan begitu kan? Bang, gini, Bang, ya gantian ya. Tadi Anda mengatakan terakhir dari saya. Kita berbagi waktu dulu ya, sebentar, Bang, gantian. Enggak, Ya, saya jawab pertanyaan. Nggak dulu ya. Mau dalam konteks debat apa diskusi? Kalau debat saya mohon Diskusi, maaf, saya Bang. undur diri. Diskusi nih, Ayo Bang, udah, kalau santai aja. diskusi jangan mempertentangkan penjelasan orang lain lagi gitu loh. Gini, Bang, ya gantian ya. Saya nggak Ya, mendebat Anda. Diskusi ya. Iya, Diskusi gantian. ya. Ya, gantian Oke. dikit sebelum pindah ke yang lain. Tadi Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa. Buktinya dia bisa mengobati orang sakit. Orang lumpuh bisa berjalan. Lazarus orang mati dia bisa Ya, bangkitkan. benar. Artinya dia maha kuasa. Kan gitu ya. Tapi di sisi lain, Ya. dia mengatakan dia tidak maha kuasa. Tidak bisa berbuat apa-apa dirinya sendiri. Padahal dia memakai fisik yang sama.
gitu ya. Dia pakai fisik yang sama, dia pakai kekuatan yang sama, di sisi lain dia maha kuasa, di sisi lain dia tidak maha kuasa. Nah, waktu dia tidak maha kuasa, kemahakuasaannya kemana? Kemahakuasaan itu ada, tapi dia tetap berdoa kepada Bapaknya, Bang. Bapaknya ada di mana? Dia tidak semata-mata karena kemahakuasaan itu ada di tangannya. Jadi seolah-olah dia tidak menghormati Bapa yang ada di surga, begitu pemahaman saya ya. Makanya kalau ada yang lebih paham lagi, artinya Bang, artinya Bapak di dalam diri Yesus keluar masuk gitu. Lo tidak, Bang. Makanya saya bilang, saya pun menjelaskan ini, Bang. Bukan saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tidak tahu cara menjelaskannya sama Abang. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya itu sebenarnya yang Tuhan yang mana, Bang? Ya ketika dia berdoa kepada Bapaknya, dialah wujud manusia yang lemah, ya. Ya, Bang. Dia merasa dialah manusia. Enggak ya, satu sisi. Pertanyaannya, Bang, dengerin baik-baik. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya, yang Tuhan yang mana? Yang Bapak kah atau yang Yesus kah? Nah, pada saat posisi itu di situ ya dia menyembah Bapaknya gitu. Berarti Allah itu sendiri. Berarti Tuhan menyembah kepada Tuhan. Bukan, tetapi secara kemanusiaan dia menyembah Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia kan mengambil rupa manusia nih, kan gitu. Jadi poinnya, alangkah baiknya seluruh umat manusia itu berserah kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, baik. Dia memberikan contoh. Berarti Yesus selama hidup di dunia dia bukan Tuhan. Menurut saya Tuhan, makanya saya bilang. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau memang kita sudah berbeda, Bang. Abang tidak ya menuhankan dia, saya menuhankan dia. Karena dia Tuhan. Jadi apapun yang saya bilang, Bang, itu percuma. Percayalah, Bang. Percayalah, Abang. Terakhir dari saya. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya, waktu itu Yesus Tuhan atau bukan? Waktu dia berdoa. Waktu dia berdoa kepada Bapaknya, yang dia bilang itu di Gunung Sinai ya, dia itu meninggalkan atau tidak sebagai keilahiannya pada saat itu, tapi dia sebagai Yesus, sebagai manusia. Itu penjelasan saya. Berarti waktu dia berdoa, keilahian di dalam diri Yesus tidak ada, nol, zero ketuhanan. Dia tidak memakai keilahiannya. Berarti keilahian tetap ada di dalam dirinya, dia nggak pakai, tapi dia berdoa kepada Bapa, betul? Iya, karena itu salah satu pengajaran bahwa saja kepada setiap manusia harus berdoa kepada Bapa di surga. Begitu. Artinya keilahian di dalam diri Yesus waktu Yesus berdoa, keilahian ini tidak berfungsi ya, Bang ya? Menurut saya sih, saya nggak tahu jawabannya berfungsi apa enggaknya ya. Dia nggak kalau dia berfungsi, Bang, ngapain dia berdoa? Orang dia maha kuasa kok. Nah makanya itu kan gitu, karena dia maha kuasa menurut saya kan, bukan menurut Abang. Iya tapi kan gitu. Kalau Abang juga mengakui dia maha kuasa dan Tuhan, baru ketemu jawabannya, Bang. Gitu. Itu namanya imani saja, Bang. Ini kan kita berbicara iman, berbicara data, masuk akal apa enggak gitu. Masalahnya, Bang, kalau untuk ilmu pasti, saintis, penemuan, itu bisa diperdebatkan, Abangku sayang. Tapi kalau masalah ketuhanan, keimanan kita pribadi dengan Sang Pencipta tidak akan pernah bisa diperdebatkan. Kalau diperdengarkan, monggo silahkan. Tapi tapi persoalannya adalah abang yang mengklaim bahwa Yesus itu maha kuasa. Ternyata yang maha kuasa ini kemahakuasaannya hilang waktu dia berdoa. Loh iya Bang, memang saya mengklaim dia maha kuasa karena saya mengklaim juga dia Tuhan, begitu. Karena saya mengklaim dia Tuhan dan saya percaya dia Tuhan, makanya dia maha kuasa. Makanya apapun kehendak yang dia bikin itu mutlak, gitu loh Bang. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan, Bang? Itulah yang nggak bisa kita pikirkan sebagai manusia ciptaan yang punya batasan, abangku. Karena kan tadi di awal kita sudah bilang, saya yakin Yesus, saya meyakini dan mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Tuhan itu sudah tidak ada lagi yang bisa. Sekarang gini Bang, terakhir ya. Sekarang kalau Yesus itu Tuhan, dia sudah ada di surga sekarang itu ya Bang ya. Karena sama fisiknya itu ya Bang ya. Oke. Nah sekarang di surga ini, sekarang di surga ini Tuhan Anda ada berapa?
Hanya satu. Siapa namanya? Tuhan itu yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terus bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Nah, kan sekali lagi saya bilang abangku sayang, bukan saya tidak tahu jawabannya, tapi saya tidak bisa cara menjelaskannya sama kamu. Oh, tidak bisa. Gitu, Bang. Yesus, Iya, Yesus kan menjelaskannya ini ke ya, nih, abang. Saya tidak bisa gitu. Ya nggak usah Saya dijelaskan. tahu. Anda tahu Nah, tapi iya, nggak bisa makanya. dijelaskan ya. Saya tidak bisa menjelaskan sama abang gitu loh. Oke. Kan Yesus terangkat ke surga sama fisiknya tuh ya Bang ya. Betul nggak? Setuju nggak Bang? Ini pertanyaannya berlanjut lagi nih Bang, atau gimana? Iya ini kan belum, lu sih lagi mau kemana-mana. Ya oke, di surga itu ada Bapa, ada Yesus punya fisik, ada Roh Kudus, ada 3 loh Bang. Menurut abang ada 3, tapi menurut saya 1. Kalau menurut Anda 1 berarti Tuhan Anda punya fisik dong di surga. Bukan, Tuhan itu Allah, Bapa dan Roh Kudus. Nah, jadi makanya kembali lagi, ini saya nggak akan pernah bosan bilang, kalau memang kita bukan dari yang sama, apapun penjelasan saya selalu menjadi sebuah pertanyaan buat abang. Enggak, Gitu terakhir loh, Bang. Jadi jatuhnya nanti judul Terakhir Bang. gitu Di loh. surga itu Yesus punya fisik, Bang. Di surga itu Yesus punya fisik atau tidak? Yesus itu dalam surga, sepengetahuan iman saya, dia adalah roh. Gitu. Terus Jadi fisiknya bukan kemana? manusia yang Fisiknya kemana Bang? Fisiknya kemana sekarang? fisiknya saya nggak tahu kemana. Saya juga nggak tahu, Bang. Lu jangan hilangin fisiknya anak Gitu. Bunda Maria lo. Loh, saya nggak ngilangin, tapi saya nggak tahu kan? Kan beda Ya. saya bilang ilangin sama nggak tahu. Kan kuburannya kosong Bang. Dia bangkit, makan ikan goreng, terangkat ke surga sama fisiknya Bang. Dilihat orang banyak. Iya. Iya, dilihat orang banyak. Benar. Berarti dia terangkat sama fisiknya Bang. Ya mungkin secara mata itu fisik ya, tapi yang saya tahu mengenai surga menurut Kristen itu, kita itu semuanya adalah roh gitu loh. Waduh, jadi hilang dong fisiknya Yesus. Ya nggak tahu sih, saya juga nggak tahu menjawab apa gitu ya. Kalau abang punya asumsi seperti itu ya saya terima begitu, saya persilahkan. Jelas datanya di Bible Bang. Ini bentar lagi histeris dia, Iya. jangan dipaksa. Nanti kayak Bu Uti nih histeris. Mana badannya Yesus? Kok Tuhanku hilang? Oh enggak, Dia kayak kalem kita kalem lah. Oh enggak iya ya? kan, Maria Magdalena sendiri tuh Kalem. nangis loh. Kaget dia datang ke kuburan. Kata malaikat, kenapa engkau menangis? Kata Maria Magdalena, Tuhanku diambil orang. Bener loh Bang, datanya ada itu. Untung nggak dibilang ya udah Orang ganti ya. aja Tuhan. Orang yang ngambil tuh. Oh iya nggak apa-apa. Apapun itu Bang, gini ya, saya mau simpulkan gini. Apapun itu pernyataan yang dari saya maupun dari pihak abang, itu semuanya punya pembenaran untuk masing-masing pihak gitu ya. Anda mengklaim Anda yang pernyataan Anda itu benar, ya silahkan. Dan dari tadi saya juga nggak ada menyanggah kan, bahwasannya apa pendapat Anda tentang yang Anda pertanyakan itu ke saya nggak ada mempersalahkan. Anda salah, Anda keliru. Saya tidak ada mengatakan hal seperti itu dari tadi. Anda nggak Saya boleh menerima apa. Anda nggak boleh menyalahkan saya karena saya pakai data di Bible Bang. Nah iya makanya, tapi kan saya tidak menyalahkan, kan itu poin yang saya bilang. Saya kan mempersilahkan, bahkan saya mendengarkan apa yang abang ucapkan begitu abang. Boleh nggak saya kasih Ya. saran Bang? Boleh nggak saya kasih saran Bang Natal? Boleh, saran itu boleh. bisa Baik. dikasih Bang. Bagaimana kalau Anda menuhankan saja bapaknya Yesus, terus Yesus Anda tidak tuhankan? Bagaimana kalau saya kasih saran? Oke, saran Anda itu bagus, saya dengerin lah. Saran Anda saya dengar. Baik, makasih Bang. Karena Yesus ini Terima kan kasih Bang. Yesus ini tadi awal tidak pernah mengaku Tuhan, dia hanya utusan. Waktu dia berdoa ke Bapa. Jadi artinya ya tuhankanlah bapaknya Yesus, Yesus ini utusan. Gitu aja sih. Ya, Praktis toh Bang. Terima kasih, pemahaman abang itu menambah satu lagi wawasan saya, bahwasanya ada yang berasumsi seperti itu ya kan. Kok asumsi ini fakta Bang, kok asumsi gimana sih? Iyalah, apapun yang abang bilang itu saya anggap itu sebagai keterangan. Itulah kira-kira ya. Oke, makasih Bang. Lanjut Bang Julius. Saya dengarkan. Enggak, aku host, aku nggak boleh. Aku mau nanya aku. Iya. Aku mau nanya. Ngomong, woy.
Udah tidur mungkin. Oh ya, Tuh, Saya kasih udah Bang Juma dulu, cukup. nanti ketiduran dia. Saya mau pergi. Silakan Bang Juma. Disuruh ini aja, Boleh. baca Amsal 35 dulu. Amsal Iya, 3 nomor Nanti 5 saya disuruh tanya, baca berapa, aja Bang? dulu itu. Berapa biar saya cepat dulu, soalnya saya lagi di luar. Amsal mau balik dulu ke 3 rumah. disuruh mikir, disuruh Pas mikir. Jangan nambah-nambahin Amsal 35. Iya, Ya udah, aku mau Amsal nanya, 35. di mana Yesus? Ya, Oh ya udah, Amsal dulu. Amsal 3, Amsal 3. Saya bacain ya. Udah, dulu. Udah loh Bang, aku kan tadi kan hanya menanyakan itu tentang keislaman kan. Nah, aku udah clear, jadi aku sudah mendapatkan pengetahuan baru tentang Islam. Udah itu aja ya. Kores ambil Ya dulu. udah, itu Amsal 3 dulu. Ya nanti Bang, nanti ya saya lagi nggak pakai Alkitab. Amsal 3 saya bacain. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah Iya, bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya. Nggak boleh iya, ngertiin iya. sendiri, Bang. Ya kan ya, oke. Merujuk ke ayat itu kan berarti kan Abang juga menurut pengertian Abang sendiri toh. Ya kagak, gua pakai Menurut data di saya. Bible. Gua pakai data di Bible, Iya, gua ngomong. Pengertian Anda sendiri kan, nah itu kan ada ditulis tuh di situ. Jangan menurut pengertian sendiri kan begitu. Berarti Anda juga dalam menanggapinya kan melalui pengertian Anda sendiri begitu ya. Yang di baju Dan mak juga saya direspon dulu. menanggapinya melalui pengertian Anda sendiri. Yang jelas saya nggak ngarang, Bang, ada Bentar, Bang. data. Abang dah. Tadi saya ini mau Iya, naik benar. ke sini cuma mau nyapa Bang Juma, Bang Kores, Bang Handi semuanya. Jadi Bang Mahanil ini jadi pertanyaannya. Sekali lagi aku mau menjawab pertanyaan Abang tadi yang pertama Bang ya. Abang mau nanyakan di mana bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya itu nabi. Kelar itu, Muhammad kan Bang. sekali enggak biar dia sebelum dia tidur biar dia tahu Bang, siapa tahu besok dia bisa mualaf kan begitu. Ya, sekali lagi ku jelaskan kepada Bang Mahanil Bang yang wahai manusia, Ya. sesungguhnya aku ini merupakan rahmat yang dihamparkan bagi seluruh makhluknya. Oke Bang, itu jawabannya Bang ya. Kalau Abang mau nanti jawaban di Al-Quran, Abang buka lah. Mudah-mudahan lah besok Abang Rahmat bisa Allah sama bukakan pintu utusan hati. Beda ya. Menurut saya rahmat sama utusan beda ya. Sekarang gini, Abang bisa nggak dapat rahmat dari Allah? Bisa, tapi saya belum tentu jadi utusan gitu loh. Loh, Kan begitu. astaga. Sekarang ini lo merupakan rahmat yang dihamparkan bagi seluruh makhluknya. Abang kira-kira Iya, bisa tapi nggak belum tentu dapatkan saya rahmat jadi yang bisa utusan. menghamparkan bagi seluruh makhluknya? Bisa nggak Abang dapatkan? Saya bisa saja jadi mu'alaf, dapat hidayah dari Allah. Saya bisa saja Amin ya Allah. Tapi Amin. belum tentu juga saya bisa jadi utusan, kan begitu. Ya, jelas lah Udahlah Abang ya nggak dulu bisa ya. jadi utusan. Setengah jam lagi kita. Aku nanya setengah jam dikit lagi boleh? kita gabung. Ntar lagi Bang, setengah jam lagi. Saya mau ke rumah dulu nih, setengah jam lagi. Ini cuma pertanyaan 1 detik aja. Iya, tapi saya minta waktu juga untuk pulang soalnya udah kemalaman. Saya takut dibegal nih. Nggak apa-apa, nanti ya. jawabnya besok-besok. Aku pengen tahu kapan Yesus ngomong dia dan Bapa adalah satu. Itu aja. Oke Bang. Selamat pulang. Di lain. Siap, makasih semua teman-temanku ya, udah menambah sedikit wawasanku yang sempit ini. Alhamdulillah. Selamat berpuasa buat kalian semua. Dan Iya, sama-sama Mahanil. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Salam juga. Oke. Selamat menikmati suasana puasanya. Aman kok, harusnya nggak dibegal udah mau sahur. Oke. Jadi kita ngapain? Nggak ada hotel lagi nih. Udah tidur. Banyak di bawah itu naikin tuh ada tuh. Siapa? Udahlah, lu aja jadi hotel Bang Andi. Buset. Ada pasti di bawah tuh banyak tuh salompas. Salompas tuh. Koyok cabe. Nggak bisa dijambak. Yang tadi itu Bang, sederhana halo. sih sebenarnya ya. Saya Iya. pikir Bang beliau itu Juma. mau. Iya. Bang gimana, Andi, Bang Kores, semuanya. Aku tadi datang tuh cuma mau menyapa aja, Bang. Mau menyapa Bang Juma, Bang Kores, host, semuanya. Jadi berkelanjutan. Abang Da, Juma, selamat menjalankan ibadah puasa, Bang. Bang Iya, Andi, sama-sama abangku. semuanya. Bang Sama-sama Kores, Akhi Malinau. Salam Bang, jangan lupa buat semuanya yang ada di sini bantu follow-follow semuanya Amin. akunnya biar bisa nanti kita bisa live-kan, bisa kita tunjukkan ke semuanya banyak saudara-saudara yang mau mualaf. Makasih banyak Gurunda, Bang Makasih, Endi Bang. semuanya, Bang Kores, semuanya makasih banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi apa Bang Juma mau ditanggapi Bang Juma? Inna mabu'istu liutami makarima akhlak.
Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia, kan gitu. Nah, dia ini mengaku utusan nih. Ya. Innama bu'ithu. Kan gitu, jelas ya itu hadits. Jadi kalau umat Islam, saya tadi pikir orang ini mau berdialog panjang gitu ya kan. Nggak Ya, bisa. taunya Nggak bisa panjang, langsung ke jantungnya gua. ya, sedangkan Allah SWT itu bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu salawat Allah kepada baginda itu ada di dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka li Allah khuluqil azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini salawat Allah, pujian Allah kepada beliau. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ini juga adalah pujian atau salawat Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi persoalannya, Iya. Pak, mereka itu tidak bisa membedakan bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi, bagaimana malaikat bersalawat, dan bagaimana kita bersalawat. Dia pikir itu Allah bersalawat, Allah berdoa gitu. Ini persoalannya. Enggak lah bang. Laksana seorang pimpinan memberi pujian kepada bawahannya, itu bukan berarti pimpinan ini lebih rendah derajatnya daripada bawahannya. Sekedar pujian saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memuji baginda Rasulullah Muhammad SAW seperti yang ada dalam surah Al-Qalam ayat 4 itu tadi yang saya katakan. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang. Ini Allah yang memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang memuji beliau. Pujian. Inilah bukti salawat Rasulullah Muhammad, salawat Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Allah yang menciptakan aja memuji, masa kita nggak mau memuji Rasulullah? Kan gitu bang. Oke, ini ada yang baru naik, ada Kristi ya, dan juga Aledit ya. Saya nggak tahu, selamat pagi. Ya, mungkin dari Kristi, silakan. Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikum. Iya bang, cuman menjawab yang terakhir, teman yang terakhir tadi keluar. Dia tadi kan katakan bahwa Yesus akui bahwa dia Tuhan gitu kan. Kenapa bang? Kalau di dalam Alkitab ya, kalau pernyataan Yesus sebagai Tuhan itu sangat banyak ya. Makanya saya heran selalu orang Muslim nanya di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Tapi buktinya Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana bang? Banyak bang, di Alkitab itu mengatakan Yesus itu Tuhan itu banyak. Banyak Contoh. Coba aku bacain ya, aku bantu Kristi. Ada di tunggu. Yohanes 13. Bukan dong, itu mah bosen. Kalau Nih aku kasih. ada bang, saya juga nggak Kristen sekarang gitu kan. Kita juga berpikir kita lahir di dunia ini tanpa pengetahuan apapun. Itu, dan saya suka belajar Muslim sampai sekarang. Ini nih Yohanes 5 nomor 36, Kristi. Ini Gurunda sama Bang Handi. Ini ayat Yesus Tuhan ya. Tetapi aku mempunyai. Beliau Dinda, yang mana, data mana yang dia gunakan gitu. Iya. Ini aku bantu Yohanes 5:36 Gurunda. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan. Aku baca dulu. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang kukerjakan sekarang. Ini yang Muslim diam dulu ya. Dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa akulah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ini merah, ini Yesus yang ngomong. Yang itu ya, Kristi 01. Iya, salah satunya itu. Oke, itu aku bohong. Selamat datang di kebenaran. Silahkan dibacakan yang benernya Bang Handi.
Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu Utusan. juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Gini Bang, Tuhan, kalau soal mencari Selamat ayat, datang di kebenaran. kalau soal mencari ayat, saya bisa carikan ayatnya. Ya, Tapi yang mengaku sebagai Tuhan di mana, Bang? Penasaran saya. Anda katakan banyak, satu aja coba. Banyak Bang. Kalau Ya, satu aja. dengar dulu. Saya memang nggak hafal ini. Ya, silakan. Saya seorang Kristen, tapi saya bukan berarti yang penghafal ayat, tidak. Satu aja. Tapi yang jelas saya pernah membaca firman itu bahwa dinyatakan dalam Alkitab ya Bang ya, dalam Alkitab Iya. dinyatakan Silakan. Yesus sebagai Tuhan. Itu banyak. Iya, banyaknya itu satu ayat aja. Satu data coba. Kalau sekarang besok mungkin bisa, untuk besok hari bisa. Katanya Saya- banyak. Tapi kalau Abang bilang Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Yesus Tuhan, Alkitab ya tidak pernah menyatakan bahwa Yesus Tuhan, nggak mungkin ada kekristenan. Oh, kalau kitab saudara, penulis kitab saudara mengatakan Yesus itu Tuhan, memang banyak. Yang Bukan kita penulis, minta Bang. Itu pengakuan saksi. Yesusnya. Itu yang mengatakan itu para nabi. Oh, nabi. Jadi Paulus itu nabi. Jadi yang mengatakan itu dari rasul sampai menurut Abang nabi apa itu semua di situ, itu Alkitab yang mengakuinya bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan dari pribadi kita sendiri, bukan. Dan itu kan ada sejarahnya Bang tertulis. Enggak, maksudnya gini loh. Yesus kan berkata, waspadalah kepada ahli Taurat, ya, kepada pengajar-pengajar palsu. Nah, kalau pengajar palsu ini menuliskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, apakah kita harus percaya gitu? Tapi Bang, bukan di zaman Alkitab, kan setelahnya. Justru Oh, tidak. setelah Alkitab. Dan Alkitab Salah. lebih dulu 600 tahun daripada Al-Quran Bang. Salah, Anda salah. 1 Yohanes 1, 2 Yohanes 2, ya, di data nomor 18, nomor 19, di situ diterangkan bahwa di tengah-tengah kita itu telah muncul antikristus. Nah, kalau di tengah-tengah kita muncul antikristus itu kapan itu? Iya, tapi itu bukan di zaman Alkitab diturunkan itu. Lalu kapan? Bang. Lalu kapan? Setelahnya, ya mungkin saat ini, bukan pada waktu Alkitab waktu ditulis Oh, pertama. Anda itu. keliru, Anda salah. Penyesat itu muncul di tengah-tengah Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 24. Coba. Matius 24 yang dikatakan sebagai penyesat keturunan ular beluda itu kapan terjadinya? Angkatan ini. Terus? Itu dikatakan Yesus sendiri bahwa ini terjadi di angkatan ini. Angkatan Jadi ini kapan maksudnya? Jadi menurut abang saat Alkitab ditulis pun itu sudah ada campur tangan manusia gitu. Oh, jelas. Jelas. Justru Jelas. Anda harus tahu bahwa dengarkan saya. Penulis kitab saudara itu satu pun tidak ada pengikut Yesus di situ. Siapa yang Anda katakan pengikut Yesus di penulis kitab saudara? Justru kalau yang menyaksikan itu, yang beri kesaksian itu bukan pengikut Yesus, itu dari lawan, berarti itu bisa dipercaya. Kalau teman itu yang bisa berbohong. Nah, justru itu yang lebih meyakinkan Bang. Kenapa? Itu memang modal iman Yesus. saja ini. Anda Tapi modal dia- imani saja. Bukan begitu Bang, coba ya. Abang kalau berbuat jahat, saudara abang pun pasti bela. Tapi kalau musuh abang kan nggak mungkin bela. Kebenaran Iya, itu datang dari lawan. Bukan itu, bukan masalah pembelaan ataupun tidak. Penulis dan pengarang kitab saudara menceritakan tentang sesuatu yang tidak mereka lihat sendiri. Tidak melihat itu ada saksi hidup, kayak Yesus disalib itu ada saksi Bang. Siapa saksinya? Saksi banyak dari siapa? Paulus saja sendiri, itu kan musuhnya Bang. Iya, siapa saksi Yesus disalib? Coba Anda tunjukkan. Salah satunya kan Paulus, itu musuhnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Dia bisa siapa yang menyaksikan Yesus disalib? Banyak Bang. Orang banyak itu ada sejarahnya Bang.
Iya, banyak Tolak itu yang saudara mana yang maksud nyata-nyatanya saudara? ada. Bang, gini Bang ya, selalu menurut orang Islam itu komentar dimanapun saya baca selalu bilang bahwa Islam itu pintar-pintar pemikir, ya kan? Selalu diklaim seperti itu, seolah-olah kita 3 Tuhan yang orang Kristen yang tidak punya pemikiran. Nah, saya tanya balik Bang, penguasa dunia ini dari teknologi itu dari mana? Peradaban mana? Percaya mana? Yesus Tuhan apa tidak? Iya kan? Mayoritas umat Kristen di seluruh dunia ini membawa penghargaan bagi dunia. Penghargaan Nobel itu diraih oleh bangsa-bangsa Yahudi. Bang, satupun umat Muslim tidak ada peraih Nobel, Bang. Masa? Iya, saya bilang. Coba kita googling. Coba Google. Muslim peraih Nobel. Iya, coba. Dari awal dia peraih Nobel ya. Coba. Dari awal aku tak pernah nggak? Coba. Abdus Salam, fisikawan Muslim pemenang Nobel. Dan berapa orang itu, Pakistan. Pak? Coba berapa orang Muslim? Lo katanya nggak ada, ini udah ada. Bang, kalau cuman ada 1-2, Tunggu. abang bisa mengakui itu. Apa yang di Enggak, fisikawan? ini ada 30-an kayaknya. 30 Ini di dan 1978 ada Anwar al-Sadat. Nah, Presiden Mesir. Nobelnya Nobel Perdamaian. Ada Yasser Arafat juga, Palestina. Nobel juga dapat dia. Ada Shirin Ebadi dari Iran. Ribuan itu ada berapa? Ada juga Mohamed El Baradel. Nah, ada juga Muhammad Yunus. Nah, Ada Tawakel Karman. Waduh, banyak ini tumpah-tumpah. Malala Yousafzai. Coba sekarang saya balikin Naquib ke Abang. Mahfuz. Coba saya balikin ke Bang. Apalagi? Ya. Saya balikin ke Bang. Sekarang penemuan orang Kristen itu banyak dipakai di muka bumi ini ya. Apa itu? Apa itu? Contoh. Apa? Saya tanya lagi. Lampu dari mana? Listrik dari mana? Pesawat dari mana? Itu Bang. Mereka orang Kristen toh. Listrik Thomas Nah, Alva iya, Edison. Dia Thomas bukan Alva Edison. Kristen, dia agnostik. Agnostik Bang. Bang. Apalagi? Apa? Yang apel. Steve Jobs. Steve Jobs itu bapaknya Muslim. Teknologi. Apalagi sekarang Facebook Yahudi. Microsoft Bill Gates Yahudi. Kristennya kemana? Kalau Kristen itu kondom ATM. ATM kondom kalau Kristen. Mereka agama apa? Katolik, Bang. Siapa Katolik? Yang dari penghargaan Nobel itu terbanyak itu mempercayai Tuhan sebagai Yesus, ajaran mereka itu Tuhan Kristen. sebagai Nobel Yesus. apa? Nobel bikin lukisan orang. Nobel itu buat sendiri, menang sendiri kok. Bang Andi bisa buat piala, Bang Andi? Nama Bisa, pialanya Bang. kan di Bisa. Nobel dari mana? Andi Award. Gua bisa bikin Andi Award. Gimana sih? Dan sekarang kita buktikan ya. Ini bilang agama abang agama pintar-pintar. Buktinya negara di dunia ini yang pemegang kekuasaan ini dari negara mayoritas Kristen. Amerika Dajjal Serikat tuh, Bang. Jerman, Siapa? Uganda? Apa? Zimbabwe? Apa? Burundi? lah. Liberia? Lesotho yang lupa ya, Lagi Lesotho. aja deh bro, izin dulu bro. Terus kenapa bro, Prancis, sebentar, Inggris, negara-negara dengerin maju. gue, dengerin dulu gue. Itu usah. Itu Kristennya udah habis, bre. Nggak usah Kristennya jauh-jauh udah dulu. habis. Bro cari, Udah 40-an bro. persen. Crispy dengerin dulu gue. Kristi dengerin gue dulu. Ya ampun. Kenapa Tetap di yang- Indonesia di Indonesia Bang. Kristen semakin berkurang bro? Kenapa? Kenapa? Kenapa di Indonesia Kristen semakin berkurang? Siapa yang bilang berkurang? Berapa persen sekarang? Justru bertambah. Kalau dari kami dengar bertambah. Bertambah di media sosial, di dunia nyata enggak? Justru di media sosial Islam yang nongol, Kristennya enggak, Bang. Madu bulu itu tiap malam, Bang. Madu bulu tiap malam ada yang murtad. Ya ampun, Bang. Itu Coba kan berapa bertambah. persen sekarang Kristen di Indonesia, Bro? Memang di media itu justru yang Islam yang nongol, bukan Kristen, kok dibalikin. Oh ya? Jadi ceritanya ini ceritanya orang-orang hebat, orang berilmu, Iya, jelas. orang kaya, orang berduit Bukan orang itu kaya, Kristen. saya nggak bahas orang kaya, tapi pemanfaatan dari dunia ini yang turun dari Oke. umatnya percaya Yesus itu Oke. berkualitas. Jangan bilang bodoh-bodoh. Baik, Jangan bilang baik. nggak berpikir. Mereka nggak- Itu Oke, buat oke, saya. oke. Kenapa? Oke, Negara-negara maju di dunia ini mayoritasnya Kristen, Bang. Oke, terus boleh nggak saya minta data kepintaran mereka itu berasal dari Bible? Ada nggak?
Bang, kalau soal dari Bible atau apa, itu saya belum tahu ya. Cuma sekarang mereka mengimani Apa Itu korelasi namanya gitu? meledak. Ternyata Iya. mereka itu hebat bukan karena Bible. Iya, tapi mereka penganut agama apa mempercayai bahwa Oh iya, Ada, justru karena mereka tidak ada kemudian kewajiban mempelajari Biblenya, sehingga mereka disibukkan dengan materi duniawi. Wajar. Kalau kami Islam, kami disibukkan dengan akhirat kami. Nah, meskipun demikian, orang-orang itu Anda katakan hebat hasil penjajahan, hasil menjarah dari negara-negara jajahan mereka. Coba, negara mana yang Anda katakan kaya sekarang? Amerika. Amerika itu menjarah apa? Irak hampir habis diruntuhkan oleh mereka. Negara mana lagi? Inggris. Berapa banyak negara jajahan yang mereka rampas hartanya? Mana lagi? Belanda. Jangan dibilang kalau Belanda. Apalagi negara yang hebat menurut saudara? Yang dihasilkan dari jeripaya mereka selain daripada merampas negara lain. Ada nggak? Nah, sekarang gini, Bang, di setiap suku itu ada pribadi yang jahat. Dari semua agama, dari semua suku manapun itu pribadi yang jahat. Kayak gini kan, Islam dituding teroris, ada yang nuding teroris. Nah, itu kan pribadi mereka yang Lu jahat. kemana-mana sih ngomongnya nih? Nyari Iya. pengemis. Bukan, maksudnya kan ini Teroris itu bomnya cuma sebesar kentut. Kalau penjajah, bomnya satu negara yang dengar. jangan Nah, bandingin. sekarang yang menjajah dengan teroris hebat mana penganiayaannya? Bang, saya nggak bilang Muslim Saudaraku teroris. inilah. Anda itu melihat kuman di seberang lautan. Anda nggak sadar Kristen di Indonesia itu tumbuh karena penjajah. Saudara saya gimana sih? Ini aku mau bacain dulu ini pusat statistik untuk Jakarta mengenai pertumbuhan Kristen dari 2020 sampai 2022. Kita ambil misalnya contoh Oke, Jakarta Boy. Pusat ya. Oh, nggak bisa lu ya. Jakarta Pusat 112.608 2020. 2021-nya 110.825. Ini udah berkurang 2.000 ini. 2022 107.540. Dalam jarak 3 tahun 5.000 berkurang Jakarta Pusat. Piye iki? Data lah ya. Data lo bro. Pindah Bekasi mungkin. Itu nggak jadi masalah sih Bang, menurut saya nggak jadi masalah. Tadi katanya Tadi bilang bertambah. Tadi ngomong nambah. Enggak, saya juga gini, saya juga keluarga muslim banyak. Tante saya, om saya, Alhamdulillah. sepupu saya banyak yang muslim. Yang mualaf banyak. Itu bukan terjadi. Kalau saya maaf ya, saya dari Manado. Ini itu justru yang perbedaan di sini, kita saling menghargai besar sekali di sini. Sama kuat dan sekali. orang Manado. Tapi ngana suka baku sedo ngana. Bukan bagus sedu. Jadi gini Bang, maksudnya ya kita kan cuman tukar pikiran aja tentang ketuhanan Yesus, karena yang sering dibahas hanya Yesus dan Nah ya Yesus. mending di situ lagi aja, jangan kemana-mana. Karena kalau udah by data di luar itu, kasihan kekristenannya. Di situ aja, di ketuhanan aja. Bang, kalau soal agama di Kristen itu, agama tidak menyelamatkan Bang. Buset. Iya. Jadi Menyelamatkan Kristen dari nggak apa? menyelamatkan ya? Jadi yang menyelamatkan juru selamat itu hanya Yesus Kristus, bukan Kristen. Ya, Yesus aja nggak selamat, Pieto, Mas. Yesusnya aja Yesus ngerasain mati, kawanku. Bukan hanya itu. Yesus itu kalau benar yang diajarkan Paulus, maka Yesus adalah manusia yang akan menempati tempat terendah di dalam neraka. Kalau Paulus sekarang begini, benar. Bang. Kan itu. Jadi nggak bisa Yesus menyelamatkan, itu nggak bisa. Sekarang gini. Karena dia di neraka paling dalam gitu loh Bang. Sekarang umat Muslim mau di Alkitab itu tertulis bahwa ada tertulis yang mau didengarkan kan. Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, gitu kan? Yang dicari di dalam Alkitab. Pengakuan Yesus sendiri. Oh bukan. Saya katakan kepada saudara, biarpun Yesus itu naik ke bukit, lantas mengatakan, wahai seluruh manusia, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Maka orang berakal tidak akan mungkin menuhankan dia. Kenapa? Dia hanya menyuarakan perkataan Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk ia sampaikan. Dia bukan Tuhan. Apa buktinya dia bukan Tuhan? Ya dia manusia. Tuhan tidak mungkin manusia. Udah selesai. Tuhan kan ya, 11 nomor 9. Tuhan Maha Kuasa.
Mau dia mau jadi Nah. manusia masa tidak bisa? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Anda katakan Tuhan Maha Kuasa. Anda benar nggak Anda percaya Tuhan itu Maha Kuasa? Jelas, percaya. Nah, Yesus Maha Kuasa atau tidak? Maha kuasa. Maha kuasa, Bang. Apa yang dikuasai oleh Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kemanusiaannya, Bang. Oh, Nah, kemanusiaan. justru karena itulah dia bukan Tuhan. Karena dia manusia, kan udah aku bilang sama Anda. Yesus itu mau berteriak, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak akan mungkin orang berakal sehat percaya dia, karena dia hanya manusia. Buktinya, oh itu dia karena dia manusia. Justru itu dia bukan Tuhan karena dia manusia. Dia datang Orang ke berakal dunia. pasti tahu. Bang, dengar, bukan masalah berakal. Jangan bahas akal kalau di dalam kitab suci. Dia datang ke dunia. Kalau tentang Bung, ketuhanan, dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia. Sementara Tuhan itu tidak mungkin datang secara wujud. Nggak mungkin. Bang, ini abang kan mau pakai akal kan? Mau pakai logis Ya kan? iya dong. Yesus sendiri yang memerintahkan. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Itu perintah Yesus. Nggak Coba pernah dia ini, mengatakan dengan iman, tapi dengan akal. Oke, coba sekarang begini, kitab suci nih. Al-Quran mengatakan Allah itu maha pengasah, maha pengasih kan? Ya, Maha penyayang, ya betul? betul. Maha tahu, betul? Betul. Kenapa Tuhan taruh Betul. buah pengetahuan baik dan jahat? Oh, Kata Apa maksud siapa? itu? Nah, Itu kita kan kata bahas- kitab saudara. bahas akal. Itu kita Kita bahas akal, Bang. itu kitab siapa yang mengatakan? Dengar, Itu kata siapa? Itu kitab siapa yang mengatakan itu? dengar. Di Al-Quran tertulis nggak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Enggak. Hmm? Enggak jatuh dalam dosa. Dia hanya dikatakan fatalakka Adamu min rabbih kalimati fataba alai. Adam kemudian bertaubat kepada Allah, tobatnya diterima. Berarti dia enggak ada dosa. Bukan. Waktu Hawa melakukan Sama dosa, di dalam Kejadian 5. waktu Hawa melakukan Sama dosa, dalam Kejadian 5, Adam dan keturunannya diberkati, berarti dia enggak ada dosa. belum. Adam Waktu berdosa mereka dan berdosa, mewariskan ada dosa dalam itu hanya ada di ajaran paganisme. Dalam Al-Quran ada. Di ajaran Yesus tidak ada. Waktu di Ya, Al-Quran ada nggak? betul. Dia melanggar Hawa perintah Tuhan. jatuh dalam dosa. Betul. Mulai awal Tetapi kan dia mereka tidak ada dosa, Bang. mewariskan. Dengar, Bang. Iya dulu- betul, emang Iya, dulu Ah. awalnya kan tidak ada dosa sama sekali. ada dosa. Ya, Tanpa tapi dosa. Tuhan mengampuni dosanya. Ya, dengar, saya tahu. Tapi Tuhan mengampuni Iya, dosanya. sama di Alkitab juga begitu. Cuma sekarang begini. Yang Nah, saya terus tanya, kenapa ada penyaliban? Kalau dosanya sudah diampuni, kenapa ada penyaliban? kalau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Tahu, kenapa Tuhan buatkan neraka dan surga? Itu kan logika. Loh, Saya mau bertanya tentang logika, Bang. Jawab secara logika. Justru karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka ada surga, ada neraka. Kalau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, secara manusia, secara logis, dia tidak akan bikin ruang tempat penyiksaan. Kalau kita bahas Salah manusia, Anda. sekarang abang gini. Salah. Anda Apakah salah. Anak abang bakar di neraka, buatkan neraka untuk anak dibakar ketika anak melakukan kesalahan? Secara manusia ya, secara logis kita bahas logika. Dengarkan saya. Jangan egois Anda. Anda tidak ada ilmu tapi ngotot nyerocos terus gak ada ilmu. Anda dengarkan saya. Dengarkan saya. Anda nyerocos tapi tidak ada ilmu. Manusia aja Anda tuhankan karena nggak ada ilmu. Begini, dengarkan. Kita berpikir logikanya kan. Dengarkan saya. Dengarkan saya wahai penyembah manusia, dengarkan. Andai saja neraka itu tidak ada, apakah kemudian Anda bisa memahami bahwa di atas dunia ini tidak akan ada manusia baik? Makanya saya bilang secara logika kan abang bahas logika. Iya, sekarang tutup neraka. Sekarang tutup aja neraka. Sekarang tutup aja neraka. Apakah Anda masih bisa menemukan manusia baik di atas muka bumi ini kalau neraka ditutup? Semua kehidupan tidak ada penyesalan. Nenekmu kiper. Sedangkan neraka sudah jelas dikatakan oleh Yesus, pembuat kejahatan akan dilempar ke neraka. Siapa pembuat kejahatan itu? Adalah mereka yang menyeru Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetap saja orang itu menyembah Yesus seperti Anda. Ayo. Kan bahas logika. Nah, saya ini logika. Seandainya neraka itu tidak ada, apakah masih ada manusia mau berbakti kepada Tuhan? Terus?
Ya jelas. Tidak ada lagi. Loh, bagaimana bisa? Untuk apa Anda berbakti sesuatu yang tidak nampak? Anda akan sedangkan sekarang. Sudah dinyatakan Yesus, semua orang yang kemudian menyerunya kepada memanggilnya Tuhan, tidak semuanya masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapaknya. Sudah nyata-nyata loh, ada neraka. Di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang diusir Yesus karena berbuat jahat akan dilemparkan ke neraka. Masih juga menuhankan Yesus. Bayangkan kalau tidak ada neraka, apa yang terjadi? Mungkin Anda akan menuhankan siapa yang kasih Anda makan setiap hari. Karena tidak ada neraka. Buat apa berbuat baik? Neraka nggak ada. Maka semua orang akan berbuat jahat. Siapa yang kuat, yang hidup, yang lemah pasti dibunuh. Kenapa? Nggak ada pembalasan kok setelahnya. Ini logika, Bung. Logika. Coba Anda tutup neraka. Suruh Tuhan Anda tutup neraka. Nggak ada orang yang berbaik hati, berpersangka baik. Nggak ada. Semuanya orang akan buas seperti singa. Awal mulanya, salah Anda, salah. Benar, Bang. Awal mulanya ada Nanawa datang, ya kan, di dunia ini, itu tidak ada yang namanya kejahatan. Itu belum ada. Pengetahuan buah baik dan jahat itu belum ada, Bang. Belum ada. Nah, kenapa kalau memang Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, fungsinya untuk apa diberikan buah seperti itu, diberikan perbedaan dosa? Yang awalnya mula-mula manusia tidak mengenal dosa. Kenapa diberikan Tuhan seperti itu, Bang? Loh, saya tanya kepada saudara, duluan mana manusia dicipta dengan neraka? Gimana, Bang? Duluan mana surga neraka dicipta daripada Adam? Duluan mana? Kalau soal urusan penciptaan yang lebih dulu, itu saya nggak tahu. Cuman awal mula waktu ya, itu karena itulah kemudian Firman berkata bahwa awal mulanya manusia datang itu tanpa belum ada yang namanya dosa, itu belum ada, Bang. Belum ada. Nah, kenapa ditaruh? Terus bagaimana itu? Mungkin? Ya, dengarkan. Siapa yang mengatakan Adam itu berdosa? Siapa? Karena makan buah pengetahuan baik dan buruk sehingga dia tahu. Dengarkan saya. Anda membawa logika, tapi Tuhan Anda manusia. Begini. Kalau Anda menggunakan logika, bagaimana mungkin kemudian Adam itu dikatakan berdosa sementara dia belum tahu baik dan buruk? Nah, coba. Kalau Anda bilang Tuhan satu kan. Nah, waktu penciptaan bumi, di situ Allah menyatakan dirinya kami menciptakan manusia serupa gambar kami menciptakan isi bumi beserta isinya. Itu di situ, di kalimat situ, itu kami, bukan saya. Jadi kalau kami kan itu lebih dari satu, artinya kan. Kata siapa? Enggak, ini saya minta penjelasan kan, karena di situ pakai kata kami kan. Nah, kalau kata kami itu menurut abang gimana tuh? Awal mulanya Allah berfirman itu membuat sesuatu itu selalu pakai kata kami, bukan saya. Jadi kami kan menggambarkan bahwa di situ bukan cuma satu pribadi, berarti kan. Itu maksudnya gimana? Ya, itu pemahaman kamu. Enggak, bukan pemahaman. Oke, saya jelaskan, dengarkan. Tertulisnya seperti itu, bukan. Ya, itu pemahamanmu karena kamu mengartikan kata kami itu harus jamak. Ya kan gitu. Jadi? Ya kan? Nah, ya. Di dalam Al-Quran, ketika Tuhan menggunakan kata kami, itu untuk mengagungkan dirinya. Sama seperti ketika kemudian orang berkata kami, itu untuk mengagungkan dirinya. Seorang pemimpin berkata kepada stafnya, dia mengatakan, kami akan memberikan itu untuk memuliakan dirinya. Ingat, kalau kami itu diartikan jamak, maka orang-orang Arab yang paham bahasa Arab tidak akan mau menjadi Islam. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW datang kepada mereka, mengajak mereka untuk meninggalkan Tuhan-Tuhanan mereka. Tuhan mereka 360 banyaknya. Kemudian Rasulullah datang mengajarkan Tuhan itu cuma satu. Tapi kok menggunakan kata kami? Tapi mereka tidak protes dengan kata kami itu. Kenapa? Mereka paham kata nahnu itu bisa bermakna tunggal. Kata nahnu itu
bisa digunakan sebagai tunggal untuk mengagungkan siapa yang mengatakan kata tersebut. Nah, di dalam Makanya Allah itu makanya di Al-Quran tidak pernah mengatakan sembahlah kami, sembahlah aku, tidak pernah mengatakan sembahlah kami, karena Tuhan itu tidak ada lebih dari satu, tapi cuma satu. Baru gini. Nah, sekarang kata kami itu adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia tidak mampu kemudian mengambil sebuah kata untuk memaknai kata nahnu, di mana nahnu itu artinya jamak tapi maksudnya tunggal. Gak ada bahasa Indonesia yang sanggup. Sehingga Indonesia hanya menggunakan kata kami. Begitu. Baik. Sedangkan Al-Quran diwahyukan bukan bahasa Indonesia. Nah, gini Bang. Jadi di Al-Quran juga kan gini. Untuk keterbatasan seorang nabi ya. Seorang nabi itu kan punya keterbatasan ya. Walaupun bisa melakukan mujizat, tetapi punya keterbatasan, yaitu penciptaan. Apa itu benar Bang? Maksudnya? Seorang nabi, ya kan, dia bisa melakukan mujizat apapun, tetapi itu kan tanda-tanda seorang nabi. Tapi dia mempunyai keterbatasan, salah satu penciptaan. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan seorang nabi atau seorang manusia kan? Betul. Nah, berarti kalau sudah menyangkut penciptaan, itu bukan lagi disebut mujizat kan Bang? Oh, tergantung. Kalau di situ ranah manusia yang melakukan, maka itu mujizat. Iya, bukan gini. Memang manusia melakukan atau Tuhan yang melakukan, maksudnya gini. Perbedaannya manusia sama Tuhan, kalau manusia itu hanya bisa berbuat mujizat, kayak membangkitkan orang mati, menyembuhkan, termasuk menciptakan. Termasuk menciptakan. Kalau dia diberi mujizat untuk menciptakan. Kalau gini, memang ada di muka bumi ini nabi bisa menciptakan. Dia membuat tanah liat. Ada Nabi Isa alaihissalam. Makanya dikatakan biiznillah, dengan izin Allah. Baca Yohanes 5 nomor 36. Jangan senang dulu. Anda ingin berlogika tapi Anda lupa dalil. Segala sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepada aku, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, aku membangkitkan orang mati, aku menghidupkan burung misalnya. Itu dengan izin siapa? Terus? Bukan izin. Dengan izin siapa? Jawab dulu. Anda kan berlogika. Karena dia Tuhan, bukan karena izin. Tanpa izin karena dia Tuhan. Otak Anda rusak berarti. Sekarang begini. Nah, yang melakukan. Jangan begitu. Jangan begitu cara berpikirnya, Bung. Jangan begitu cara bertanyanya. Oh, nggak bisa begitu. Sekarang begini. Anda ingin membantai Yesus. Karena tidak ada nabi menciptakan Bang. Dengar dulu saya. Anda ingin membantai Yesus. Di mana dalilnya Yesus kemudian mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Ayo. Nah, di mana Yesus mengatakan dalam Alkitab, aku bukan Tuhan dan jangan sembahyang. Ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi dia bukan bilang saya bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu mampu, dengarkan. Apakah Tuhan itu tidak mampu berbuat apa-apa? Itu manusianya Bang. Justru Yesus manusia itu bukan Tuhan. Anda menjawabnya sendiri. Gimana saudara saya ini? Rusak Anda ini. Otak Anda rusak loh. Dengarkan saya. Kenapa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa? Kenapa? Karena dia datang ke dunia untuk itu Bang. Untuk menyerahkan dirinya. Untuk apa? Menebus dosa manusia Bang. Di mana dituliskan di perjanjian lama dia datang untuk menebus dosa manusia? Di mana? Gimana? Di mana? Perjanjian lama kan? Loh, berarti Anda berbicara dengan ajaran penyesat. Penyesatlah yang mengajarkan Tuhan mati. Gitu loh. Perjanjian baru sampai perjanjian baru pun lebih dulu 600 tahun daripada Al-Quran kok bilang penyesat. Gimana? Nah sekarang lebih duluan Yesus daripada Anda. Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Anda mengatakan Tuhan. Yang mana yang harus saya percaya? Kalau kitab ya, kalau kitab itu. Ayo. Kalau kitab bisa dibajak, udah dipalsukan dari kitab awal, apalagi kitab abang yang terakhir dong. Nah, siapa yang palsukan Al-Quran? Mana palsunya Al-Quran? Mana? Kalau kitab Anda, kitab Anda yang Anda pegang itu kitab palsu itu bukan kitabnya Yesus. Sekarang mana yang asli Bang? Yang asli mana?
Kitab yang Ya, justru Anda yang harus menunjukkan kepada saya mana yang asli, mana ajaran Yesus. Kamu kan bilang Alkitab itu sesat, udah salah kan? Bukan Mana? sesat, Udah campur tangan bukan manusia. sesat. Kitab Anda Mana? itu bukan firman Udah campur Tuhan. tangan manusia kan udah palsu kan? Anda Itu bilang bukan firman Tuhan. Sekarang Anda tunjukkan mana firman Yesus. Nah, sekarang gini, kalau bukan firman Tuhan Alkitab Iya. itu sudah dipalsukan, mana Iya. aslinya? Mana Ya, aslinya? justru dikatakan oleh Al-Qur'an, Injil yang datang kepada Yesus itu, Isa itu sudah bercampur dengan buatan tangan manusia. Al-Baqarah ayat 79. Terus Ayo. Al-Quran jatuh dari langit. Kok jatuh Kalau dari bukan tangan langit? manusia. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Makanya tadi Anda bertanya tentang pengakuan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi di Al-Quran. Kami tidak bisa menunjukkan karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nangis kan Anda? Makanya jangan bilang Alkitab dipalsukan, walaupun dia Loh, kitab siapa awal. yang mengatakan Alkitab dipalsukan? Anda bilang kan Alkitab Kamu itu jangan palsu. fitnah orang dong. Anda tadi Loh, bilang. saya katakan kitab Anda bukan firman Tuhan. Tuyul. Al-Quran itu saya mengatakan kitab Anda bukan firman Tuhan. Saya tidak mengatakan palsu. Itu asli karangan manusia. Salah ente. Kitab kitab Anda itu asli karangan manusia. Itu kitab Anda, jangan bilang palsu Anda. Itu pemahaman Nggak Anda bagus. sendiri. Bukan pemahaman saya. Itu fakta kitab Anda karangan manusia, bukan firman Tuhan. Kalau itu kitab karangan, tidak ada orang-orang sekarang tinggalkan kekristenan itu, termasuk yang pintar-pintar itu. Bagaimana mungkin kemudian Kristen itu mau ditinggalkan oleh orang-orang pencinta dunia? Siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Di luar negeri Coba. ateis bang, nggak ada urusan kalau pecinta uang dengan agama, nggak ada urusan. Dengarkan saya. Di dalam agama Anda itu apa yang berat? Coba, apa yang berat di dalam agama Anda? Tidak ada. Semua halal, makanan semua halal. Tidak ada kewajiban menyembah Tuhan. Hayo, apa yang berat? Dengan berkata Yesus adalah Tuhan, mulut Anda berkata Yesus adalah Tuhan, Anda akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Apa yang berat di agama Anda? Maksudnya? Hayo. Iya, yang berat di agama Anda untuk tidak dipeluk itu apa? Tidak, yang apa ya? Orang yang cinta dunia pasti peluk Kristen. Orang yang suka makan babi pasti peluk Kristen. Orang yang suka kemudian untuk bebas, tidak ada ikatan-ikatan perintah-perintah Tuhan, pasti milih Kristen. Orang yang tidak mau disunat pasti pilih Kristen. Orang yang gemar konser di rumah ibadah pasti pilih Kristen. Ini aja deh bang. Itu makanya seks bebas, narkoba bebas, semua pasti milih Kristen. Nikah sejenis paling pilih Kristen. Nggak ada di Jadi Alkitab jangan Anda nikah katakan. sejenis, nikah aja 2 kali nggak bisa. Buktinya siapa bilang mana perintahnya nikah 2 kali tidak boleh di dalam Bible? Mana? Di Alkitab tidak bisa. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Ada. Allah membenci perceraian. Mana itu? Di mana tertulis? Di Islam juga Allah membenci perceraian. Di Islam juga Allah membenci perceraian. Tidak bisa. Ayo. Mana dalil Anda yang mengatakan? Ingat ya, saya ingatkan kepada saudara, Yesus yang Anda tuhankan itu berasal dari hasil poligami. Percaya Anda? Aduh, itu terserah pemahaman abang. Iya, jangan terserah dong. Makanya aku bilang kitab Anda itu karangan manusia. Asli loh kitab Anda itu. Asli karangan manusia. Bukan firman Tuhan. Ini bang, terakhir deh. Nih saya pribadi. Bukan masalah yang abang bilang tadi makanan apa segala macam kan. Bukan itu. Lah memang gitu. Segala halal, segala makanan halal bagiku. Itu di agama Anda. Makanya seandainya bisa kontainer itu dimakan oleh Kristen, dimakan juga itu. Benar bang. Oleh Kristen. Jadi kalau saya pribadi beserta keluarga, kami tidak memeluk Kristen semata-mata karena makanan, bukan. Ya, tapi karena enaknya Kristen itu, tidak ada kewajiban di Kristen itu. Apa yang wajib di Kristen? Coba. Apa yang wajib? Seandainya kami sekeluarga merasa Islam itu lebih baik daripada Kristen, saya akan masuk Islam malam ini juga bang. Itu karena Anda tidak paham Islam, membaca kitabnya aja Anda nggak bisa. Makanya sementara Yesus itu mengajarkan Islam. Bukan bang. Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen, tidak ada sedikit saya pun. Sebagai manusia yang tidak pintar, makanya bagus Anda mengaku. Alkitab mengatakan bahwa ujilah dia, ya kan? Ujilah Tuhan kalau memang dia benar Tuhan kan. Nah makanya saya uji. Nah kenapa Anda tidak menguji Yesus?
Saya menguji contoh Nah, begini. apakah di dalam dengar, ujian Bang. Anda kepada Yesus, apakah Yesus itu bisa melawan rasa ngantuk? Nah, dengar Bang. Itu setelah gugur pengujian kan? itu, dengar dulu Bang. Dengar dulu, saya belum sampaikan. Di dalam pengujian Tuhan itu tidak tidur, Bung. Tuhan itu Iya, tidak tidur. Yesus dulu, bisa Bang. lawan ngantuk enggak dia? Terus. Tidak bisa, gugur. Bicara. Jadi gini Bang, saya uji Yesus, saya uji Tuhan Yesus dengan keadaan manusia mencari Tuhan ketika keadaan terpuruk. Nah, dalam kesakitan. Nah, itu mujizat itu yang saya arahkan itu nyata, Bang. Dan gimana saya nggak percaya dia kalau nggak nyata? Makanya saya selalu sarankan orang. Nyata di mana? Dengarkan saya. Makanya uji. Tuhan itu saya uji. Apa benar kamu Tuhan? Tuhan mana yang benar? Tuhan orang Islam kah? Tuhan orang Kristen kah? Atau Buddha kah? Atau Hindu atau apapun itu? Itu saya uji. Saya uji. Jika engkau benar ada, tunjukkan. Dan mujizat itu nyata terjadi. Sekarang saya juga ingin hasil ujian Anda itu Anda buktikan di sini. Di dalam Matius 18:20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Coba tunjukkan saya di mana Yesus ketika Anda duduk bersama dengan teman-teman Kristen Anda. Dia duduk di sebelah mana? Apakah Anda melihat Tuhan? Bisa melihat roh Tuhan secara langsung? Loh, tadi Anda membuktikan. Bagaimana Anda bisa membedakan antara Tuhan yang jangan putar. Mujizatnya. Mujizatnya yang berasal mujizat gimana? Yesus mengatakan Matius 18:20. Ini perkataan dia loh. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mana? Buktikan. Yesus datang dengan rambut pirang, gondrong, botak, cepak, warna kulit hitam, mata sipit bola, atau seperti apa? Kalau itu yang Anda jadikan sebagai tolak ukur. Tuhan gambarkan seperti itu sih Bang. Maksud saya mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan keluarga saya Bang. Loh, orang Hindu Buddha juga begitu. Orang Hindu Buddha juga menjadi Hindu sampai Buddha hari ini karena begitu. Ateis juga demikian. Tapi kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan cara seperti itu. Kebenaran itu tertulis di kitab kita. Mujizat terjadi di dalam kekristenan. Itu terjadi kepada setiap orang percaya. Itu nyata Bang, beda rasanya Bang. Nyatanya gimana? Contoh. Sekarang gini, contoh ya. Contoh penyakit yang seharusnya ini orang meninggal mampus, ya udah divonis dokter, kok tiba-tiba sembuh. Saudara saya sembuh. Gitu. Itu jadi umat Islam, umat Islam yang sakit lalu berdoa kepada Allah, lalu kemudian dia sembuh, itu membuktikan bahwa Allah itu Tuhan yang benar gitu. Dan Kristen yang berdoa kepada Yesus dan dia sembuh, itu juga membuktikan bahwa Yesus juga Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Kalau di dalam Islam, saya kan belum pernah merasakan itu Bang ya. Kan saya bilang saya iya sama. Betapa banyak umat Islam yang berdoa, yang berdoa dengan nama Allah, mereka sembuh. Apakah itu bisa dijadikan acuan? Oh, Allah benar-benar Tuhan. Oh, Yesus juga benar-benar Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, dengarkan, Matius 24 nomor 23. Jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Yang saya bilang bukan nabi-nabi palsunya. Yang saya bilang kekuasaannya Bang, mujizatnya yang saya rasakan. Makanya saya percaya Yesus juru selamat. Mujizat gimana? Artinya di dalam saya itu, di dalam pribadi saya itu beberapa kali, banyak kali itu terjadi mujizat yang nyata yang saya rasakan. Nah, aku bilang sama saudara, saya katakan kepada saudara, agama lain juga mengatakan itu. Itu saya tidak tahu. Mereka ketika berdoa kepada Tuhan mereka merasakan kehadiran Tuhan mereka. Makanya sampai hari ini mereka masih bertuhankan Tuhannya mereka. Orang Hindu, orang Buddha, orang India nyembah sapi misalnya. Mereka merasa penyakit mereka sembuh setelah mereka mandi kotoran sapi. Mereka semakin yakin. Tapi apakah kemudian manusia disetting dengan pengetahuan seperti itu? Tidak. Contoh gini ya, orang aja ya lewat jalur ilmu hitam apa segala macam bisa sembuh penyakit Bang. Nah, apakah kemudian setan yang mereka gunakan itu Tuhan? Itu terus kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Makanya saya bilang itu berbeda. Kalau yang dari Tuhan
itu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Bagaimana bisa Anda bedakan? Setan itu roh, Tuhan Anda juga roh. Membedakan Tuhan Anda dengan setan bagaimana caranya? Saya berdoa kan kepada Tuhan. Tuhan yang sebenarnya. Bukan saya menyembah setan. Tuhan Kalau yang saya mana menyembah yang Anda setan, katakan Tuhan sebenarnya? Tuhan yang mana? Kalau saya menyembah setan dan setan menyembuhkan berarti itu dari setan, Bang. Tapi ini saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menyembuhkan itu. Berarti kan dari Tuhan, Bang, bukan dari setan jawabannya. Yang Anda katakan Tuhan ini siapa? Yesus. Ya, benar. Amin. Nah, itulah berarti Anda berdoa bukan kepada Tuhan. Anda berdoa kepada utusan Tuhan. Kelirunya di sana. Jadi utusan Tuhan menyembuhkan gitu, memberikan mujizat. Oh tidak, Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha pengasih. Dia kasih kepada semua hambanya. Anda sembah ataupun tidak sembah, dia tetap memberikan apa yang Anda butuhkan. Nah, kalau itu Tuhan yang benar. Masakan iya ada Tuhan ketika dia tidak disembah, maka manusia ciptaannya sendiri yang tidak menyembahnya itu tidak dikasih oksigen, tidak dikasih harta, tidak dikasih kesehatan. Tuhan itu tidak begitu. Tuhan yang benar itu maha pengasih. Kalau semua diberikan ya, contohnya Nabi Muhammad, saya dengar-dengar kan, katanya mujizat yang Nabi Muhammad lakukan gitu. Karena salah satu nabi dari Arab kan hanya Muhammad. Nah, terus baru kedua untuk mujizat yang dari Muhammad itu tidak ada gitu, yang nyatanya yang realnya terjadi nggak ada gitu. Nah, itu gimana, Bang? Maksudnya? Mujizat apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nah, sementara dia nabi yang diagung-agungkan kan. Mujizat apa yang Anda inginkan yang terjadi pada dirinya? Karena yang saya dengar bahwa Nabi Muhammad tidak melakukan mujizat apapun yang real. Siapa bilang? Yang terjadi. Siapa bilang? Bulan dibelah dua, sampai sekarang bulan tetap satu. Oh enggak, itu hanya sebagian kecil mujizat yang Anda tahu. Kecil tapi nggak ada, Bang. Bulan tetap satu sampai sekarang, nggak ada dua. Itu makanya saya bilang nggak real. Di Al-Quran kan bilang mujizat Muhammad membelah. Anda salah, Anda salah. Tapi bulan tetap sampai sekarang satu. Ya kan disatukan kembali. Lah, kan disatukan kembali. Di mana dibilang disatukan kembali? Lah, ada hadis yang mengatakan dulu bulan itu terbelah, lalu kemudian disatukan kembali. Makanya belajar Islam. Makanya belajar Islam. Di dalam Bukhari. Bukan, Bang. Dari zaman sejarah, kejadian musibah di dunia ini tidak pernah ada dengar fakta sejarah bahwa bulan pernah terbelah jadi dua. Begitu juga tidak ada sejarah pencipta langit dan bumi diceritakan bahwa pencipta langit dan bumi itu pernah mati. Bang, kalau pencipta langit dan bumi itu terlalu jauh. Jangan. Sekarang begini. Baru sekali, Bang. Sekarang begini. Ketika kemudian astronomi menemukan bukti-bukti itu, apa yang Anda ingin katakan? Astronomi itu bohong? NASA bohong? Iya, jelas salah. Bukan bohong, salah. Dari mana Anda bisa mengatakan salah? Anda pernah ke bulan? Salah. Karena kalau mereka benar, berarti agama kita salah semua, Bang. Tidak. Kenapa salah semua? Bahwa Allah tidak menciptakan manusia. Yang ada manusia dari hewan kan, dari kera. Dari mana? Kalau menurut analisanya ini. Jadi yang menemukan sekarang perhitungan bulan bintang itu siapa? Bukan astronom. Iya, astronom. Justru itu saya bilang nggak ada fakta sejarah bahwa bulan dibelah dua seperti kata Al-Quran. Kenapa harus mengikuti keinginan Anda? Sekarang mana sejarahnya orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah Yesus yang mengatakan Tuhan mereka itu dibunuh? Mana sejarahnya? Ada, banyak sejarah. Ada? Iya. Sejarah siapa? Sejarah dari mana? Yang arkeolog. Dari mana sejarah itu? Semua ditemukan, Bang. Arkeolog menemukan tulisan-tulisan Alkitab. Arkeolog menemukan Tuhan mati dibunuh gitu? Bukan, maksud masalah firman Tuhan. Tapi Tuhan dibunuh kan itu disaksikan. Sekarang, Bang, yang saya minta orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus, mana kemudian keturunan murid-murid Yesus yang menuhankan Yesus itu bersatu, tinggal di mana, bermukim di mana mereka, dan apa nama agamanya? Bang, kalau soal nabi-nabinya itu fakta sejarah bahwa Yesus itu memang disalib, disaksikan. Sejarah siapa? Sejarah siapa? Sejarah disaksikan siapa? Kristen itu muncul di Antioquia, Bung. Woi, jangan mimpi Anda. Kristen itu muncul di Antioquia, bukan munculnya di Yerusalem. Dari Islam, Bang, lebih dahulu dari Al-Quran, Alkitab itu 600 tahun bebas. Bang.
Jadi soal Ngarang bebas. Oh, jangan bawa Al-Quran, kitab aja, kitab Anda itu, yang kitab karangan itu. Di mana dituliskan ada satu manusia yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari kubur. Ada nggak? Anda bilang kitab karangan ya. Iya, Alkitab ya ya. pastilah. Kan bukan firman Tuhan. Alkitab itu lebih dulu daripada Loh. apalagi Alquran berarti udah Kitab ngarang beda juga. itu jauh lebih dulu daripada kitab Anda. Apakah karena dia lebih dulu maka dia itu firman Tuhan? Iya jelas. Yang asli itu yang awal. Oh, Bukan yang berarti Hindu. kitabnya orang Hindu itu adalah firman Tuhan. Oh enggak seperti itu. Nah, itu lebih dulu dari kitabmu. Gimana Siapa tuh? bilang? Itu Alkitab. Dengarkan. Yunani lebih dulu beragama Hindu, baru muncul agama Anda ikut-ikut dia. Agama Hindu itu. Makanya ada Trinitas. Krishna menjadi manusia, Dewa menjadi manusia, Yesus menjadi manusia. Itu ditiru dari Hindu. Kitab Hindu lebih dulu daripada kitab saudara. Kalau ditiru Nama kenapa Trimurti, isi Al-Quran Trinitas, mirip? sama. Isi Al-Quran mirip Alkitab kalau tiru dari Hindu. Berarti Kok mirip Al-Quran Alkitab? ditiru juga. Yang mana? Yang mana yang mirip Alkitab? Yang mana? Ya, mau tanya yang mana? Kitab Anda yang memirip-miripkan dengan Al-Quran. Di Al-Quran Yesus tidak ada. Di Al-Quran Yesus nggak ada. Yang adalah Isa Al-Masih. Nah, kitab Anda pernah terbit. Kitab Anda pernah terbit dengan mengambil kata Isa Al-Masih. Siapa yang meniru? Bang, Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. Nenekmu kiper. Siapa bilang? Al-Quran 1400 tahun usianya. Kitabmu baru tadi pagi. Hah? Bang, 2000. Bang, selisih 2000 nenekmu kiper. Dari mana? Dengarkan saya. Anda coba buka, pegang sekarang kitab saudara. Apa yang tertulis di depannya? Alkitab. Kata Alkitab itu ambil dari mana? Bang, Alkitab Bang? itu lebih dulu 600 tahun daripada Al-Quran. Nenekmu kiper. Sekarang Anda pegang kitab saudara, catat. Tulisannya di luarnya itu apa? Oke, sudah. Alkitab. Alkitab itu diambil dari mana? Kata Alkitab itu ambil dari mana? Ya sudah, makasih ya semuanya. Jangan sudah. Alkitab itu ambil dari mana? Kata Alkitab. Nanti kita lanjut lagi. Kalau Anda berbicara kitab Yunani lebih dulu dari kitab Al-Quran, betul. Kitab Yunani itu 300 tahun lebih dulu. Gimana abang nggak gakui? Alkitab yang dimaksud, dengar, Alkitab yang dimaksud itu adalah salinan-salinan dari kitabnya orang Romawi Yunani. Itulah yang disebut Biblos. Itu ditulis dan dirangkum pada abad kedua. Pada abad kedua diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di abad ke-18. Itu yang perlu Anda pahami. Ustadz mengakui bahwa itu lebih dulu 600 tahun, Bang, daripada Alkitab yang Anda maksud itu Injil yang datang kepada Nabi Isa, yang datang kepada Musa namanya Torah, yang datang kepada Daud namanya Zabur, dan itu bukan kitab saudara. Jangan Anda pikir kitab saudara yang ada di tangan saudara itu Taurat, bukan. Bukan Taurat yang ada di kitab saudara itu. Jangan Anda pikir kitabnya Yesus yang Anda pegang itu, bukan. Jangan diputar-putar, Bang. Jangan bikin orang itu jadi ini. Aduh. Besok tahu. Apa Anda pikir kitab Taurat itu yang ada di tangan Anda itu kitab Taurat? Perdebatan di kristologi itu debat-debat antar agama itu, lintas agama, itu mengakui, Bang. Kenapa Abang tidak? Oh tidak, mari kita buktikan. Coba Anda lihat, yang Anda katakan kitab Tauratnya Musa itu adalah kitab Ulangan. Lintas agama yang perdebatan itu, saya dengar langsung dari situ. Suruh ustaznya belajar sama saya. Suruh ustaznya belajar sama saya tentang apologet. Suruh belajar sama saya, biar saya ajarin mereka. Oke, terima kasih. Waduh, berat toh? Anda harus tahu. Ingat, di dalam kitab saudara dikatakan kitab Ulangan itu adalah Taurat. Kita buktikan, Ulangan 34. Di data nomor 5 dan seterusnya. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab. Apakah itu firman Taurat yang datang kepada Musa? Bukan, ini karangan manusia nih. Yang menceritakan tentang kematian Musa. Tidak mungkin Musa menceritakan tentang kematiannya. Ini bukti. Jadi kalau ada ustadz mengatakan perjanjian lama itu adalah Taurat, panggil ustadznya, suruh belajar ke Bang Suma supaya mereka pintar.
Waduh, kabur nih. Gimana dong? Ya. Oke. Soal membahas tentang Kristen, dia nggak tahu tentang Kristen. Mau bahas Islam, apalagi Islam pasti lebih buta lagi. Ya, jadi saudara yang tadi siapa namanya? Tolong belajar lagi, ya. Tolong Anda belajar lagi. Ilmu Anda itu nggak ada. Yang ada hanya iman. Anda bawa-bawa Kristen lebih hebat daripada Islam, Kristen lebih hebat penemuannya dan seterusnya. Negara-negara Kristen lebih hebat, ya Kristen hebat negaranya karena menjarah, merampas, ngambil dari bangsa jajahan. Itu baru tepat. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Oke lah, kurasa nggak ada lagi. Siap-siap mau cari sahur aja lah. Oke. Iya Dinda, silakan. Belum beli sahur Udah kalau mau siap 3:30 juga di sini. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan. Itulah saya, ya sangat terlalu bersemangat ketika ada wujud manusia tapi tidak berakal layaknya manusia, apalagi mau nyerang-nyerang Islam. Nah, saatnya kita terapi orang-orang seperti itu. Demikian dari Harusnya kita saya. lanjut Saya Gurunda akhiri. sampai subuh. Jangan Ini close. saya sudah hampir sahur saya, Dinda. Kalau ada yang masih mau Oh, iya. lanjut silakan. Saya pamit. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi Aku wabarakatuh. belum beli sahur. Pergi beli dulu. Ya udah taruh HP-nya. Hah? Aku mau bawa HP-nya lah. Lu lagi ya Gak usah ngapain bawa HP, orang beli makan kan pakai duit, nggak pakai HP. Iya lagi anjing Jauh pakai masalahnya. sahur. Udah gede-gede orangnya ini nggak sahur juga nggak apa-apa. Oh, lu daging lu banyak di paha. Udahlah nih tak apa-apa lah dibilang sama si Kores nih. Ya udahlah, udah terlalu lama juga live-nya, woi. Oh ya bagus, gitu Ya dong. udah, adalah Oke, bubar lah. lu buat room baru aja Kores ya. Yuk, assalamualaikum. Nggak bisa semua. buat room emulator. Ya udah Bang Andi atau ini Kang buat Kang. Udah taruh aja HP-nya sih, nanti balik lagi ke sini susah amat. Gua nggak bisa WA. Simpan aja HP-nya Bang Jul. Ngapain mau WA Nggak bisa siapa? pakai WA. Udah. Mau WA siapa? Belum Gua mau belum WA. nikah tuh mau WA siapa? WA tuh kepake kalau udah nikah. Dah, taruh. Ulang yang ngerjain Ya udah. orang tuh. Ntar kasihan Iya, terpaksa masalahnya dia. juga gua nggak bisa naikin siapa nih. Iya. Ini kan udah Aledep. Aledep udah siapa bubar. ini? Udah jam 3 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh muslim Oh, semua. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa muslim semua. Gak apa-apa sih, saya salam kenal ya sama semua bang. Iya bang, nggak kenal bang. 1 tahun loh saya dengar suaranya bang semua di telinga saya. Alhamdulillah. Ini akhi orangnya ada. Ayo minta sepeda. 1 Bang tahun Andi, lebih loh. gimana Ya. itu Telinga kabarnya saya suara- si itu Apa? Pebi? Siapa Pebi? Si Rafael. Rapa, kok Pebi sih? Sini ngomong lah. Udah belum? Dipanggil orang. Dia buka dulu itu, dia buka dulu. Oh. Zuma berani sama yang awam. Udah awam kroyok 5. Oh, gitu dia bilang. Kenapa? Udahlah aku ke tempat Coba lu Bang Andi pakai nyari perasaan. Nah, Kamu, gitu. kamu panggil Paulus sekalipun di sini nggak bisa membantu apa-apa. Yesus Abang manusia semua, udah final. salam kenal bang. Ya, Semua. assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. salam kenal sahabat Waalaikumsalam. Aledo. Iya kita sama-sama dari Makassar bang. Open cam coba Bang Andi. 1 tahun lebih loh telinga saya, suara semua di telinga saya. Dulunya saya nyaksiin di YouTube aja kalau pengantar Iya. tidur bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Oh ini Bang Zuma kena pelanggaran juga nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan yang ngomong Belum beli barusan makan tuh. Julius. Jul beli makan Jul. Iya, cuman aku mau HP nggak bisa karena aku turun lift pasti mati. Ngapain dibawa ditaruh aja. Nggak bisa GoFood Bang Jul? Iya Ada GoFood kok kek. jam segini. Ada lah. dong. Atau mau saya pesenin GoFood dari sini? Lebay kalian. Ada si Gak usah turun ke bawah, GoFood aja. Jadi HP-nya nggak mati sampai adzan subuh. Mana Ya ada nggak Ikhwan ya? GoFood gini hari masih ada. Ada pasti. GoFood 24 jam, GoFood, GrabFood. Udah disunatnya udah Bang Andi?
Belum. Senin lah. Tapi si Gopur Senin sunatnya. Oh bagus. Aku Senin nyampe. Ya udah gas Senin. Akan ada